Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan-Nya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita mau ibadah. Kita mau nyanyi, kita mau nyembah Tuhan, kita siapin hati kita sebelum kita masuk ke ibadah. Kita mau nyanyikan lagu Buka Mata Hatiku. Ketika kamu nyanyi lagu ini, benar-benar buka hati buat Tuhan Yesus ya. Kita mau buka hati buat Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus jamah kamu. Dan hari ini kita benar-benar merasakan kasih Tuhan. Semuanya yuk tutup matanya, siapin hatinya. Kita mau katakan, buka mata hatiku. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, ku memandangmu. Sekali lagi katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hati kami ya Tuhan. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu, ku memandangmu, ku memandangmu. Katakan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, ku memandangmu, memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 Engkau kudus. Kudus, 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 kudus. Ku memandangmu. Katakan kudus, 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 kudus. Adik-adik boleh angkat tangannya, katakan kudus, 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 kudus. Ku memandang. Boleh dengan kehendak hati, boleh angkat tangannya adik-adik. Katakan, kudus, 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 kudus. Katakan kudus, 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 ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Katakan kudus, 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 ku memandangmu. Engkau kudus Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Engkau membuka mata hati kami supaya kami bisa memandang Engkau dengan penuh kekudusan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, kami buka hati kami mau menyembah Tuhan dengan kekudusan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami cinta sama Tuhan Yesus. Kami mau buka mata hati kami untuk Tuhan Yesus pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami mau mulai ibadah kami. Kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik yang siap bernyanyi buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang kita ingin memuji Tuhan. Yuk semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kalau udah, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. yuk adik-adik lebih semangat lagi memuji Tuhan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Siapa yang disayang sama Tuhan Yesus? Saya. Katia, kamu disayang sama Tuhan Yesus? Disayang dong, Kak, pastinya. Semuanya disayang sama Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya deh, siapa di sini punya teman yang paling setia? Hah? Kakak punya teman
yang paling setia. Waktu kakak lagi sedih, waktu kakak lagi senang, dia selalu ada buat kakak. Siapa ya namanya? Tuhan Yesus. Ih, benar banget. Tuhan Yesus teman kita yang paling setia. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu Teman Setia. Goyang-goyang dulu dong badannya dong. Ya, semangat dong. Yeay. Ikutin gerakan Kak Ursula sama Katia ya. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah. Hey, Dia teman setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah. Hey, Dia teman setia. Katakan Yesus, Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah. Yeay, Dia teman setia. Dia teman setia, Dia teman setia, Dia teman setia. Adik-adik, sekarang waktunya kita siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau mendengarkan teman kamu untuk memimpin doa syafaat dulu ya. Ayo, ketika kita doa syafaat, kita sama-sama berdoa. Kita minta kepada Tuhan dan kita berdoa sama-sama, oke? Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami, GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua wakil gembala kami, berkatilah mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa berkati juga kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka boleh mengajar kami walaupun kami sekolah minggu online. Juga tolong berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin takut dan taat akan Engkau. Tuhan Yesus berkati dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai pemerintahan tingkat rendah. Biar kiranya Tuhan Yesus menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan, dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita ingin mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk kita ambil sikap menyembahnya adik-adik. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh kemenanganmu, satu kuasa sanggup pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajakku selalu menyembahmu, ajakku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya Tuhan. Yuk adik-adik mari kita berdoa. Bapa
Bapa yang dalam nama surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, serta menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami bersatu hati Tuhan untuk mendengarkan isi firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati Kaheni Tuhan yang akan membawa firman-Mu, biarlah Kau urapi Kaheni Tuhan, dan biarlah firman yang akan dibawakan dapat bertumbuh dalam kehidupan sehari-hari adik-adik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bersama kakak di sini dalam ibadah online Kids Ministry GBI Makanan Jati. Alangkah senangnya jika sesuatu barang yang hilang ditemukan kembali seperti dalam cerita berikut ini. Mari kita lihat bersama-sama ya adik-adik ya. Perumpamaan anak yang hilang, hati yang kembali dalam kasih. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang seorang ayah dan dua putranya yang sudah dewasa. Ayah yang bijak tahu bahwa putranya lebih muda, tidak siap menghadapi kehidupan, dan putranya ingin pergi dari rumah. Jadi dia meminta warisan ayahnya, uang yang banyak. Ayah itu sangat kaya dan sangat murah hati. Jadi dia memberikan putranya apa yang dia inginkan. Anak laki-laki itu mengemasi barang-barangnya, melompat ke atas kudanya, dan pergi ke dunia nyata. Ayahnya mencintainya dan kecewa melihatnya pergi. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada putranya. Ayahnya benar, putra bungsu tidak peduli akan hari esok dan hidup hanya untuk hari ini. Dia punya banyak uang, dan dia pergi untuk melakukan semua apa saja yang dia inginkan sampai uangnya habis. Dia pikir itu hebat. Semua orang ingin menjadi temannya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian putranya kehilangan semua uangnya. Tiba-tiba tidak ada yang mau menjadi temannya. Dia menjadi orang buangan di negeri asing. Dia tidak punya uang, tidak punya teman, dan tidak punya makanan. Putra muda itu menyadari kebodohannya. Semua yang dia miliki telah hilang. Kemudian dia melakukan satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan. Dia mencari pekerjaan agar dia bisa makan. Oh, dia menemukan pekerjaan, tapi itu pekerjaan terburuk yang bisa dibayangkan. Dia memberi makan babi. Dalam budayanya, babi itu najis. Menyentuh mereka saja dianggap salah dan najis. Pemuda itu sangat lapar sehingga dia bahkan mulai berpikir untuk memakan makanan babi, tetapi tidak ada yang memberinya. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Mengapa dia ada di sini, kesepian, lapar, dan sengsara? Mengapa dia meninggalkan rumah ayahnya? Betapa bodohnya dia. Dia memikirkan kembali tentang rumah ayahnya. Bahkan pelayan paling rendah di rumah ayahnya pun punya banyak makanan. Tapi dia, anaknya tidak punya apa-apa. Aku akan kembali, putranya memutuskan. Bahkan jika saya harus memberi makan hewan, saya lebih suka melakukannya di rumah ayah saya. Jika ayah saya marah, biarlah, saya pantas mendapatkannya. Saya hanya perlu uang. Maka dia melakukannya kotor dan basah kuyup, lelah dan lelah. Dia melakukan perjalanan kembali ke rumah ayahnya. Dia masih jauh dari rumah, tapi kemudian dia melihat seorang berlari ke arahnya di jalan setapak. Siapakah itu? Itu ayahnya. Dari kejauhan, ayahnya telah menunggunya, mencarinya berharap putranya pulang. Mereka saling berpelukan, meskipun putranya tidak menyadarinya. Sang ayah sangat menantinya putranya kembali. Putranya mulai melontarkan permintaan maaf. Ayah, saya telah berdosa. Saya sangat tidak berharga. Tetapi ayahnya menjawab dengan riang. Mari bawakan kepadaku pakaian yang terbaik, cincin mewah, sepatu yang bagus,
Mari kita rayakan. Untuk merayakan kembalinya putranya, seluruh rumah mengadakan pesta besar-besaran, lengkap dengan pesta menari, musik, dan bernyanyi. Nah adik-adik, barusan kita sudah mulai dengan menyaksikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana cerita si bungsu yang meminta semua warisannya, meminta hartanya berupa uang, dan dia pergi meninggalkan ayahnya, dan dia menghabiskan semua uangnya. Sampai dia kelaparan, dia tidak bisa beli makan karena semua uangnya habis. Bahkan dia bekerja kepada salah seorang yang mempunyai peternakan babi. Pada zaman itu, bekerja memberi makan babi itu sangat najis atau kotor, jorok sekali adik-adiknya. Dan dia berpikir lebih baik dia pulang kepada ayahnya yang sangat kaya raya. Walaupun dimarahi tidak apa-apa, yang penting dia pulang kepada ayahnya. Kemudian dengan keadaan badan yang kotor, dia pulang kepada ayahnya, dan apa yang terjadi? Ayahnya menerima dia kembali dengan sukacita. Pesan yang didapat dari cerita Tuhan tersebut adalah yang pertama, Allah sungguh mengasihi kita. Allah tidak ingin segala sesuatu ciptanya hilang, termasuk kita ya adik-adik ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, Allah tetap rindu kita kembali kepadanya. Yang kedua adalah dampak dari dosa, seperti si bungsu yang menghabiskan semua hartanya. Tidak boleh ditiru ya adik-adik, bukan contoh yang baik. Kita menghabiskan waktu sepanjang hari tanpa kita ingat Tuhan, dan kita lupa berdoa. Yang ketiga, Allah tetap mengasihi kita bagaimanapun keadaan kita. Kita yang nakal, kita yang cengeng, kita yang sering jahilin teman, isengin teman, kita yang sering membuat teman sedih. Ayolah adik-adik, kita bertobat, kita minta maaf, kita minta ampun sama Tuhan, dan tidak boleh ulangi lagi. Sama seperti Tuhan tetap menerima kita kembali, mengasihi kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar jadi anak yang baik. Kami mau berjanji Tuhan, kami tidak nakal lagi, kami tidak cengeng lagi. Kami berjanji Tuhan, kami tidak iseng teman lagi. Kami minta ampun ya Tuhan. Kami tidak mau mengulangi lagi. Tuhan Yesus, sertai kami, berkati kami ya Tuhan. Engkau jaga kami dimanapun kami berada. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal manusia memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kepadanya adalah kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Shalom adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas. Nah, kreativitas yang akan kita buat hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Ya. Bahan-bahannya yaitu piring kertas warna pink, lalu ada karton Valo, kertas origami warna hitam, ada cetakan berbentuk hati adik-adik dan uang logam ya.
lalu ada sedotan, pembolong kertas, lem, gunting, selotip dan double tip, dan pulpen dan spidol warna hitam. Yuk adik-adik, kita akan membuat kreativitasnya. Nah adik-adik, langkah pertamanya yaitu siapkan karton buffalo warna merah muda atau pink seperti ini adik-adik. Lalu kalian siapkan tadi cetakan bentuk hatinya seperti ini dengan menggunakan spidol. Kalian bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, lalu kalian bentuk gambar dengan menggunakan spidol, bentuk seperti agak kelonjong seperti ini adik-adik. Nah, Kak Gina siapkan 2 ya, gambarnya bentuk 2 seperti ini. Lalu kalian gunting adik-adik, dan hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah ya, lalu hasil guntingan tadi kalian sisihkan dulu ya. Nah setelah itu ada karton, maksud kakak kertas origami warna hitam seperti ini yang tadi kakak bilang dari awal. Nah kalian siapkan tadi uang logam ya, uang logam bentuknya seperti ini ya. Kalian cetak menggunakan ini adik-adik. Nah, menggunakan pulpen. Lalu kalian bentuk seperti ini adik-adik untuk bentuk bibirnya ya. Lalu kalian gunting dan hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, nanti bagian yang agak besar kita pakai yang dasarnya warna putih. Nah bagian agak kecil gini adik-adik, kalian pakai yang dasarnya hitam ya adik-adik. Nah nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik, kita akan tempelkan. Yuk kita tempelkan adik-adik. Untuk hasil yang seperti ini adik-adik, yuk mari kita tempelkan. Jadi kan ada bentuk yang agak besar, ini bentuk yang agak kecil. Yang bentuk agak kecil ini kita pakai yang dasar warna hitam. Nah kita akan tempel menggunakan lem. Nah, untuk mendapatkan yang bintik yang agak kecil ini adik-adik, kan tadi kan ada pembolong kertas. Nih, kita akan gunting adik-adik dengan menggunakan pembolong kertas. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik, kecil. Nah, kita menggunakan dasar warna putih. Nah, udah jadi adik-adik. Nah, yang tadi guntingan tadi hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, kita menggunakan yang warna dasar yang warna hitam. Nah, tadi kan ada piring kertas warna pink adik-adik, warna merah muda. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa ganti pakai karton buffalo warna merah muda atau kertas HVS warna putih. Kalian bentuk dengan lingkaran seperti ini yang besar, lalu kalian gunting, lalu dasarnya kalian warnai dengan krayon atau pensil warna adik-adik. Nah, tadi kan ada bentuk hati ini adik-adik. Nah, kita tempel di belakangnya. Tapi bukan tempel begini adik-adik, tapi tempel terbalik
Jadi lengkungannya ini di bawah adik-adik. Nanti kan seperti ini. Ya. Yuk adik-adik, mari kita tempelkan. Dengan menggunakan double tip, selotip, atau lem. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, tempel lagi yang di belakangnya. Nah, jadi deh adik-adik seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu tadi kan sudah ada bentuk mata yang sudah jadi. Nah, kalian tempelkan di sininya adik-adik. Kita akan tempelkan menggunakan lem. Nah, saya seperti ini adik-adik. Nah, lalu kan tadi ada bentuk seperti melonjong seperti ini adik-adik. Nah, adik, kita akan bentuk seperti, kita akan gambar bentuk bulat kecil seperti ini adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, kita akan tempelkan di bawahnya. Nah, juga tadi ada yang bentuk seperti ini adik-adik, yang dari kertas origami tadi yang kalian sudah gunting. Nah, kita akan tempelkan di bawahnya adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, ya. Nah, lalu kita belum selesai nih. Tadi ada sedotan, kita akan tempelkan di tengah-tengahnya di belakangnya. Kakak akan menggunakan double tip dan selotip. Nah, hasilnya sudah seperti ini adik-adik ya. Selamat mencoba di rumah. Kalian bisa dibantu oleh orang tua kalian atau kakak kalian di rumah adik-adik. Nah, dan jangan lupa mengirimkan hasil karya kalian. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
6 ayat 14. Hati yang mengasihi.